チャージ2年キャノンフィオラ。あ、ごめん。Halo para animers, yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime yang genrenya genre action, anime Jujutsu Kaisen season 2. Nah, yang dimana di episode kali ini kita bakalan ditunjukin pertempuran antara Mahito melawan Kokichi. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di anime kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Slepew. Di awal scene kita ditunjukin lanjutan pertempuran antara Muta Kokichi melawan Mahito, yang mana meski Muta sudah menembakkan Ultra Cannon dengan energi Jujutsu yang sangat besar, namun Mahito masih bisa kabur dengan wajah yang sudah terbakar separuh. Dan karena Kokichi yang bermaksud membakar sampai energi kutukan Mahito habis, Mahito pun berniat menyeret Kokichi keluar. Dan episode kali ini berjudul Festival Malam. Lalu Kokichi berpikir kalau dirinya tidak bisa melukai jiwa Mahito hanya dengan serangan Mekamaru. Mahito pasti sudah memastikan itu dari tadi. Kokichi nampak menyerang Mahito dengan bertubi-tubi, bahkan saking kuatnya membuat bendungan hancur lebur. Karena Kokichi mungkin agak kesal mengejar Mahito, jadi inilah yang dia lakukan. Nampaknya Miracle Cannon masih belum cukup untuk melumpuhkan si Mahito. Bahkan Mahito sempat memukul Kokichi hingga membuatnya kehilangan keseimbangan. Dan karena Kokichi merasa kalau serangannya tidak mempan terhadap Mahito, dirinya pun berniat menggunakan benda yang ia pegang itu. Entah apa namanya, gua juga gak tahu. Karena kalau terus mengulur waktu, perisainya bisa dihancurkan oleh Mahito. Kokichi pun akan menggunakan alat itu sekarang juga, yang mana dia ini cuma punya 4 kesempatan dan dirinya harus segera menembakkannya pada Mahito. Pada akhirnya Kokichi berhasil menembakkan alat itu tepat di dada kiri Mahito saat terbang. Awalnya Mahito bilang kalau tembakan yang dilakukan Kokichi itu sia-sia, tapi setelah itu Mahito nampak agak percaya dengan apa yang terjadi. Bahkan jiwanya bisa hancur melihat adanya kesempatan saat Mahito tengah tersungkur. Kokichi pun langsung ngesepa Mahito lagi. Tapi si Mahito masih bisa kabur dengan mengubah jiwanya berupa burung. Kokichi nampak terkejut setelah melihat lengan kiri Mahito yang sudah pulih kembali. Tapi Kokichi juga berpikir kalau Mahito itu cuma mengatur jiwanya, yang membuat tangannya terlihat tumbuh kembali. Walaupun cuma sekilas, tapi serangan Kokichi ini terbukti mempan. Melihat pertempuran mereka, Geto nampak tersenyum dengan serangan Kokichi yang efektif terhadap Mahito. Meski sesaat, Kokichi melepas energi kutukan yang setara dengan tingkat khusus, yang artinya Kokichi mempelajari cara melawan Mahito. Tergantung situasi, Geto merasa kalau inilah saatnya, dan kali ini Kokichi menggunakan energi pengisian 5 tahun. Dari perawakannya sih, kayaknya ini kekuatan yang sangat besar. Tipe serangan Kokichi ini kayak roket, yang mana energi kutukan yang Kokichi keluarkan terus mengejar Mahito. Tapi ya, si Mahito ini masih saja bisa mengelak dengan mengubah bentuk jiwanya ke berbagai bentuk.
Bahkan nih ya, serangan kuat Kokichi ini kayaknya tidak ada yang mengenai tubuh Mahito sama sekali. Tapi karena Mahito yang agak kesal, dirinya pun harus mencari tahu serangan apa yang bisa membahayakan jiwanya. Hingga pada akhirnya Mahito memotong rambut robot Mekamaru, yang mana hal itu bisa membuat Mekamaru yang Kokichi kendalikan menjadi error dalam seketika. Tapi di tengah itu semua, masih sempat-sempatnya si Kokichi ini memukul Mahito hingga terpental agak jauh. Tidak hanya itu, Kokichi masih berusaha untuk melanjutkan serangannya itu. Namun serangan itu terlambat karena Mahito sudah menggunakan perluasan domain perwujudan kesempurnaan diri, yang mana itu membuat robot Mekamaru yang Kokichi kendalikan tidak bisa bergerak dan hancur secara perlahan. Merasa kalau pertempuran sudah berakhir, Mahito lalu menggunakan jurusnya, yaitu perubahan dalam diam yang membuat robot Mekamaru tidak berfungsi lagi. Nampak Kokichi yang bergumam kalau tersegel di teknik kutukan itu cuma ada satu cara untuk merapal teknik kutukannya, dan stoknya tinggal tersisa 2 saja. Saat di zaman Heian, di era kejayaan teknik kutukan, agar bisa melindungi murid-murid dari serangan penggunaan kutukan iblis atau roh terkutuk, Asia Sadatsuna menemukan cara ini, yang mana teknik ini diwariskan dari generasi ke generasi melalui ikatan sumpah. Teknik itu dilarang dibocorkan, yang mana itu adalah teknik melindungi dirinya dari perluasan domain. Kokichi pun berhasil membunuh Mahito. Melihat itu, Geto menyadari kalau teknik yang digunakan Kokichi itu adalah domain sederhana. Domain itu bisa menetralkan semua teknik kutukan, bahkan Babang Gojo pun akan bisa terkena serangan itu. Meski sederhana, apabila domainnya dilancarkan dari dalam, maka itu bisa mengabaikan teknik kutukannya dan melukai Mahito. Karena urusannya dengan Mahito sudah selesai, Kokichi pun lanjut ke Geto Suguru. Dirinya nampak sangat pede karena masih mempunyai satu domain sederhana dan 5 tahun energi kutukan agar bisa bertarung melawan Geto. Tapi ketika Kokichi hendak mengeluarkan jurusnya dan sudah rindu dengan teman-temannya, tapi secara nggak diduga Kokichi malah terluka, dan rupanya itu adalah ulah Geto yang masih belum modar. Tentu aja melihat itu, Kokichi sangat terkejut dan memanggil Mekamaru kecil, dan dirinya berniat menyerang Mahito secara langsung menggunakan domain sederhana yang tersisa. Pertempuran pun kembali terjadi, yang mana Kokichi nampak sangat berusaha keras dan menyerang Mahito bertubi-tubi, hingga akhirnya serangan Kokichi berhasil mengenainya dan membuat wajah Mahito terkelupas. Shin pun pindah memperlihatkan Mekamaru yang sedang duduk berdua bersama Miwa, yang mana Miwa bertanya pada Mekamaru apakah dirinya boleh menjenguk Mekamaru di acara pertukaran. Setelah pertandingan kasti, Miwa merasa bisa lebih akrab dengan siapapun. Mungkin itu kebiasaan pekerjaan mereka sebagai penyihir jujutsu. Mereka saling berhubungan baik, tapi masih tetap ada jarak di antara mereka. Lagi pula, kalau terlalu dekat, mereka pasti akan sedih kalau harus berpisah. Tapi dirinya sangat menyukai hubungan mereka saat ini. Terakhir kali Mekamaru tidak bisa ikut pertandingan kasti. Hari itu mesin pelempar bola yang menggantikan tugasnya. Miwa ingin lebih dekat dengan Mekamaru, jadi suatu hari nanti dirinya pasti akan menemuinya. Bersamaan dengan itu, Shin kembali ke pertempuran, yang mana nampak robot Mekamaru yang sudah babak belur. Melihat itu saja, kita sudah tahu kalau Mahito lah pemenang dari pertarungan kali ini. Nampak Geto yang bertanya apakah tadi itu agak terlalu berbahaya. Mahito pun ngomong ketika dirinya menyelaraskan timing jurusnya, tubuh Mahito sampai meledak. Asalkan dirinya menghilangkan domain, Kokichi akan mengira kalau dirinya akan mati. Karena semuanya sesuai rencana, jadi tidak berbahaya sama sekali. Mahito juga baru pertama kali melihat domain sederhana. Bahkan Mahito juga senang karena mereka bisa melihat sesuatu yang bagus sebelum acara besarnya dimulai.
Dan tanggal 31 Oktober 2018 jam 7 malam di sekitar pusat perbelanjaan Tokyo, toko Toyoko sebagai pusatnya telah diturunkan tabir dengan radius sekitar 400 meter. Nampak kerumunan orang yang tengah merayakan Halloween. Tak lama nampak seseorang yang bisa melihat tabir yang hendak diturunkan. Dirinya yang memberitahu pada orang lain. Tapi orang yang biasa itu tidak bisa melihat adanya tabir karena orang itu adalah non-jujutsu. Dan tabir pun mulai turun membentang di seluruh wilayah Tokyo. Orang yang sedang kabur karena mau dirampok pun terjatuh karena terbentur dengan tabir. Orang yang gak bisa melihatnya pun mengira itu adalah dinding yang tak terlihat. Setelah itu kerusuhan pun mulai terjadi di keramaian orang-orang. Sementara itu di stasiun Tokyo Metro Shibuya, pintu keluar nomor 13, tepatnya di luar tabir, Pak Ijichi menjelaskan kalau penyihir jujutsu dan asisten pengawas bisa bebas keluar masuk. Tapi sinyalnya sudah terputus. Mereka harus keluar dari tabir atau memanggil asisten pengawas agar bisa dihubungi. Nampak Nanami, Fushiguro, dan Ino Takuma, yang mana Ino menjelaskan pada Fushiguro mengenai sebuah tabir. Kondisi yang memengaruhi efek penghalangnya hanya yang terkait dengan energi kutukan, singkat kata adalah manusia, roh terkutuk, dan objek terkutuk. Jadi gangguan sinyal dan sejenisnya hanya efek samping saat tabir diturunkan. Dan teknik penghalang tabir itu sendiri tidak bisa memblokir sinyal. Tapi rupanya si Fushiguro ini mengetahui itu semua. Bahkan Nanami juga bilang kalau Ino jangan sok jadi senpai, karena Fushiguro itu adalah anak yang berbakat. Nanami lalu menanyakan keberadaan Gojo. Sementara itu di Shibuya Mark City, pintu masuk jalan kuliner dan juga di luar tabir nampak Nobara dan penyihir lainnya, yang mana mereka bilang kalau semua orang melarikan diri ke pinggiran tabir dan berteriak bawa Gojo Satoru ke tempat itu. Rupanya penyihir itu adalah Zen-in Naobito dan Zen-in Maki. Naobito lalu bertanya apakah tabirnya gak bisa dihancurkan. Cewek ini pun bilang kalau itu sangat sulit. Lagi pula tabirnya sendiri tak menolak penyihir untuk bisa keluar masuk dari manapun. Dan itu tabir yang tidak bisa dihancurkan secara paksa. Lalu nampak juga Panda dan Kusakabe Atsuya yang tengah berada di pintu selatan stasiun Shibuya. Karena Gojo diutus untuk masuk ke dalam tabir, yang mana mereka ditugaskan menghabisi lawan yang lolos dari Gojo. Panda yang bertanya bagaimana nasib orang biasa yang celaka. Atsuya bilang kalau mereka harus mengabaikannya karena itu berbeda dari parade malam 1000 iblis pada Natal tahun lalu. Selain itu dirinya tadi sempat masuk ke dalam tabir dan di sana damai-damai aja, gak ada kerusuhan. Singkat cerita, di tengah kerumunan nampak orang-orang yang meminta untuk membawa Gojo Satoru ke tempat itu. Para cewek cuma santai-santai aja, sedangkan cowoknya pada panik. Tak lama, sang MC kita yang overpower pun nongol. Oh, gomen. Dan yaps, itulah akhir dari anime Jujutsu Kaisen season 2 episode ke-7. Nah gimana nih? Kayaknya di episode berikutnya kita bakalan ditunjukin pertempuran yang sangat luar biasa. Entah apa yang akan terjadi, Babang Gojo pastilah pemenangnya. WK. Nah buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selepew.